Ada nggak bang bukti arkeologi Nabi Elia ke sorga naik kereta berapi bang? Busera. Oke. Busera. Hah, kereta berapi. Ada kereta berapi. Di mana tertulis itu? Kota. Ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke, kereta berapi. Iya. Bisa ditampilkan dulu kok. Aku belum pernah baca itu. Mati nih. Mati. Iblis membawa Yesus ke gunung tinggi, kemudian memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian iblis bilang ke Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dibawa iblis ke gunung tinggi. Itu bukti arkeologinya ada nggak bang? Busera. Arkeologinya? Iya. Nggak ada. Itu kan hampir sama dengan saya punya pertanyaan yang sama dengan Bang Mayor. Tunjukkan bukti arkeologi Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi. Itu masih di bumi, masih di tempat yang sama-sama di bumi. Kalau Paulus ke langit yang ketiga, bukti arkeologinya ada atau enggak? Kalau tadi Bang Mayor juga bilang ada seorang nabi bicara dengan Tuhannya, saya minta bukti arkeologi Nabi Musa bicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah kan begitu jadinya, sama standarnya saya menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor. Nah kalau Bang Mayor tidak bisa menyediakan bukti arkeologi dari 4 contoh yang tadi saya kasih, Bang Mayor rasanya perlu belajar lagi standarnya bukti arkeologi itu untuk apa saja. Semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council apa gitu, wali gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri. Itu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis bang kalau di Quran. Artinya kitab tahu nggak bang dalam bahasa Arab bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah makanya gini supaya abang tidak salah. Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa ibu tahu ibu dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih sahabat Fakta Islam TV, media edukasi umat untuk melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bismillah, barakallah. Kali ini di kanal Fakta Islam TV akan menampilkan perdebatan luar biasa mualaf versus Kristen. Kodonditan ya, mualaf cerdas yang paling dikhawatirkan oleh pihak Oten karena hampir setiap hari melayani persyahadatan saudara kita dari Kristiani yang menyatakan keyakinan barunya untuk memilih Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sampai mohon-mohon agar Kodonditan tidak lagi membahas soal Bible. Fokus bahas Islam aja. Lah ini Kristen ini gimana sih? Kan yang datangi Kodonditan itu pihak Kristen. Mereka tidak bertanya tentang Islam, tapi bertanya soal Kristen, soal isi Bible. Ya jelas saja Kodondi membahas soal Kristen sesuai dengan yang ditanyakan mereka. Kan begitu ya? Yang saya heran, kenapa Kristen lebih percaya Kodonditan ketimbang pendeta? Ayo, yang bisa jawab silakan sampaikan di kolom komentar ya.
Dan di video ini, apologet Kristen bernama Mayor mempertanyakan soal kebenaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, buktinya apa? Gitu ya. Luar biasanya, Kodonitan itu menjawabnya dengan metode komparatif, justru pakai ayat Bible yang membuat apologet Kristen malah gelojotan dari awal sampai akhir. Nah, ini kocaknya ya. Ternyata yang ini yang paling ditakutkan oleh pihak Oten. Kodonitan ini memang luar biasa ya. Bukan hanya cerdas berargumentasi, tapi juga top dalam menyajikan fakta data literatur yang bikin lawan debatnya rungkat, bro. Kristen yang bertanya, Kristen juga yang ambiar. Saksikan. Kodondi, I love you full, my Bang brother. Mayor, Thank you. Bang Mayor. Lanjut. Bang Mayor, Ya, mau bertanya boleh bang? silakan. Ada nggak bang bukti arkeologi Nabi Elia ke sorga naik kereta berapi bang? Busera. Oke. Busera. Hah, kereta berapi? ada kereta berapi. Di mana tertulis itu? Kota. Ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke, kereta berapi. Iya. Bisa ditampilkan dulu kok. Aku belum pernah baca itu. Mati nih. Mati. Tinggal ganti cuknya aja nanti. Sebentar ya. Ya. Saudara Blender, nanti saya bantu. Saudara Bang. Baca nggak bang? Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saya pengen tahu bang, bukti arkeologinya apa nih bang? Oke, mungkin kalau dari kesana mungkin tidak bisa diinikan. Soalnya yang mengatakan itu nabi siapa, yang mengisahkan nabi siapa, ya? Salah. Jadi gini. Salah, bukan begitu jawabannya. Bentar dulu. Aduh, kunci jawabannya Jangan itu sama dipotong aku. Kunci jawabannya sama aku. Salah jawabannya kayak gitu. Nanti kamu dibully. Jadi gini, Kotan. Bagaimana kitab suci itu kan kita imani ya, dengan akal sehat kita, ya kan? Itu buktinya kalau kita itu memahami apa kandungan daripada kitab yang kita imani. Contohnya di waktu Nabi Nuh mendirikan baterai dia, dikatakan itu jauh sebelum Nabi Musa. Ya, para orang-orang yang pintar ini, orang-orang ahli-ahli ini kan penasaran semua itu. Dicari-cari ternyata ada, ya. Di Gunung Ararat itu ada berbentuk perahu yang sudah menjadi batu, yang menjadi gunung, ya. Diteliti bahwa itu, diprediksi bahwa itulah baterai Nuh yang sudah tenggelam dulu, yang sudah yang terdampar dulu di Gunung Ararat. Kok lari ke bahtera Nuh ya? Ya, contohnya gini Bang Juma. Maksud saya kan, kuping saya salah kali ya. Lanjut kok. maksud saya gini, kita kan merujuk pada situs fakta sejarah yang tertulis pada kitab kita itu, ya. Contohnya tadi waktu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, menjemput perintah sholat. Bagaimana menjelaskannya secara fakta sejarah. Tapi Kotan larinya tadi ke siapa tadi, Nabi Elia tadi naik kereta. Nah, ya ini juga perlu dibuktikan kan gitu. Jangan gitu aja kita terima. Apakah memang itu satu kisah nyata atau memang suatu cerita dongeng aja kan gitu. Ya, Bang Mayor, mohon maaf Bang Mayor. Jadi bukti arkeologi Nabi Elia diangkat ke surga naik kereta berapi itu ada atau tidak ada Bang Mayor? Kalau secara fakta sejarah kan belum ditentukan, belum ada dibuktikan. Ya kita yang saya tanya bukti arkeologinya ada atau tidak ada Bang Mayor? Belum ada, setahu saya sekarang kan belum ada yang membuktikan itu. Kalau belum ada berarti akan ada. Ya tidak tahu, mungkin ada orang-orang pintar atau ilmuwan nanti meneliti nanti membuktikannya. Oke, berarti sama-sama tidak ada ya Bang ya. Nah, waktu iblis membawa Yesus ke gunung tinggi, kemudian memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian iblis bilang ke Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dibawa iblis ke gunung tinggi. Itu bukti arkeologinya ada nggak Bang? Arkeologinya? Iya. Nggak ada. Nah, itu kan hampir sama dengan peristiwa Isra Mi'raj kan, dibawa gitu ke atas, ke langit gitu kan, sampai ke gunung tinggi. Bahkan Paulus juga pernah mengaku bahwa dia pernah diangkat ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya ada nggak Bang? Paulus? Iya. Di mana dia tertulis itu? Di mana tertulis itu? Belum pernah baca ya Bang? Belum. Oh ya udah kalau gitu yang Yesus dulu dah. Yesus ada di Matius 4 ayat 89 Bang. Coba nanti kalau sudah ada bukti arkeologinya baru saya tanya yang Paulus. Ada nggak Bang bukti arkeologi pernah dibawa iblis
ke gunung yang tinggi gitu bang? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi sudah 2 tadi pertanyaan saya juga nggak ada ya bang ya, bukti arkeologi ya. Oke. Oke. Yang Paulus, Jadi gini. saya cari dulu ayatnya ya. Jadi korelasinya pertanyaan saya gini, Kotan. Kan jelas Nabi Muhammad itu kan seorang manusia, sama seperti kita manusia ya. Ya dinyatakan dalam keimanan Islam itu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat ya, bagaimanapun tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dengan apapun. Tapi Nabi yang sudah membawakan ajaran Islam sudah menjumpai Tuhannya di langit ketujuh dan menerima perintah sholat bertemu dengan para nabi. Nah, ini yang bikin saya ibaratnya ini sebenarnya peristiwa ini nyata atau gimana kan? Itu makanya saya bertanya. Ya. Kalau terkait Kalau dengan begitu, tadi Bang, Ilya maaf, itu. Bang. Ya, kalau begitu menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor, bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, bukti arkeologinya apa, Bang? Sama kan sebenarnya kan? Seorang nabi berbicara dengan Tuhan, ya kan? Face to face. Ya, walaupun ada hijab atau tidak ada hijab. Sekarang bukti arkeologinya Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai itu apa? Ada nggak, Bang? Oke, kalau itu kan langsung Musa sendiri yang mengisahkan bahwa dia itu mengalami. Iya, yang saya tanya Tuhan. bukti arkeologinya, Bang. Pas Ada itu, nggak, Bang? Iya, ya bukti arkeologinya Gunung Sinai lah. Baru dikatakan Iya, bukti kan di Gunung arkeologinya Sinai. ada nggak, Bang? Sinai lah, Bukti arkeologinya. Bukti sejarahnya. Hah? Bukti arkeologinya ada nggak, Bang? Bukti arkeologinya. Prasasti atau situs yang ada tulisan Oh, bahwa tidak ada, Musa, tidak ada. Tidak ada. Berarti Ya bukti arkeologinya ya kitab suci. Bukti Nah. arkeologinya ya kitab suci. Bagaimana Musa nah, menuliskan itu kitab berarti itu? jawabannya itu Untuk juga, mem- Bang. Ketika Bang nanya bukti arkeologinya Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj kan, bukti arkeologinya apa? Nah, kalau Bang Mayor bertanya seperti itu, Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Elia pernah diangkat ke surga naik kereta berapi, atau juga Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi oleh iblis, atau juga Paulus pernah ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya Bang cari dulu. Kalau ada, Abang baru tanya Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj, bukti arkeologinya apa gitu, Bang. Oke, jadi gini Kotan, kan itu berbeda. Itu kisahnya itu kan sama-sama di dunia ini, di bumi, ya. Bagaimana Musa bercengkrama dengan Tuhan, bagaimana Elia, itu kan ceritanya di dunia ini. Sekarang manusia, ya manusia sendiri seperti kita ini naik ke langit ketujuh menjumpai Tuhannya, menjemput perintah sholat itu. Dia kembali lagi ke dunia. Kalau dalam pemahaman yang saya imani, ya orang yang sudah menjumpai Tuhan itu, ya saya rasa mustahil balik lagi ke dunia karena dia itu sudah dalam tempat keagungan. Jadi gini, Bang, Ini bukan ceritanya dia balik masalah lagi ke naik dunia. ke surga terus balik lagi, bukan begitu yang dipermasalahkan. Yang Abang tanya kan tadi bukti arkeologinya, ya kan? Kalau Abang nanya bukti arkeologi, Ya, gini. nabi diangkat ke langit, pulang lagi. Bukti arkeologinya tadi saya sudah jelaskan, selain daripada Quran, hadis sahih, kalau ditanya situsnya atau prasastinya itu tidak ada. Makanya tadi saya bertanya menggunakan standar yang sama. Standarnya apa? Standarnya seorang nabi diangkat ke langit. Paulus juga balik lagi loh, Bang. Paulus, Bang, ada di dalam 2 Korintus 12. Silakan Abang baca. Dia melihat langit ketiga. Paulus kan juga balik lagi, Bang. Gini kok. Ya, ya korelasinya dari arkeologi tadi, ya. Saya mau bertanya tadi, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem? Terkait dengan tadi situs-situ tadi, ya fakta sejarahnya ada nggak bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakan kaki di Yerusalem? Situs sejarahnya, bukan yang situs sejarah naik ke langit ketujuh. Kalau masalah situs, ini kan kita kan kita bicarakan masa di dunianya. Kalau memang Nabi Muhammad adalah dalam sejarah pernah menginjakan kaki di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu, ada nggak situs sejarah yang bisa kita lihat untuk membuktikan? Saya tadi sudah jawab tidak ada, Bang. Saya sudah jawab tidak ada. Sekarang kalau Bang Mayor beralih lagi standarnya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke Bang Mayor tanya arkeologinya ada atau enggak? Ya saya juga tanya. Ketika Yesus diangkat ke gunung tinggi oleh iblis, ya, kemudian diuji kalau mau menyembah iblis, maka akan diserahkan semua kerajaan dunia itu oleh iblis kepada Yesus. Itu kan sama juga berarti standarnya, itu masih di bumi loh itu, Bang, belum ke langit loh itu, baru ke gunung yang tinggi loh. Nah, bukti arkeologinya ada nggak? Yesus dibawa oleh iblis, kan sama standarnya. Kalau Abang mau bertanya bukti arkeologi dari Mekah ke Yerusalem,
bukti arkeologinya ada atau enggak, atau dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha terus balik lagi ke Mekah, bukti arkeologinya ada enggak? Saya punya pertanyaan yang sama dengan Bang Mayor. Tunjukkan bukti arkeologi Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi, itu masih di bumi, masih di tempat yang sama-sama di bumi. Kalau Paulus ke langit yang ketiga, bukti arkeologinya ada atau enggak? Kalau tadi Bang Mayor juga bilang ada seorang nabi bicara dengan Tuhannya, saya minta bukti arkeologi Nabi Musa bicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah kan begitu jadinya, sama standarnya saya menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor. Nah kalau Bang Mayor tidak bisa menyediakan bukti arkeologi dari 4 contoh yang tadi saya kasih, Bang Mayor rasanya perlu belajar lagi standarnya bukti arkeologi itu untuk apa saja gitu. Sekarang saya juga punya pertanyaan begini Bang. Bang Mayor tahu nggak kalau bumi itu punya garis orbit? Ya. Betul ya, bumi punya garis orbit ya? Ada. Jadi kalau bumi punya garis orbit di mana bumi itu mengelilingi matahari, ya. Kalau garis orbit itu kita bikin garis, itu akan seperti cincin nggak Bang? Ya, dia bulat. Ya, bulat ya, jadi seperti cincin ya. Bagaimana ceritanya seseorang bisa mengatakan bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir, kalau orang itu tidak pernah melihat bumi dari kejauhan Bang? Saya pengen tanya itu, coba tolong jawab Bang. Ini pertanyaannya korelasinya kemana nanti nih? Kok jadi larinya ke orbit bumi, jadi ke cincin? Karena ada hubungannya dengan Mi'raj Bang. Iya, ketika Nabi Muhammad SAW di-Mi'rajkan, berarti kan Nabi Muhammad SAW kan melihat bumi dari kejauhan. Betul nggak? Oh, berarti menurut Anda karena ada itu di hadis apa di hadis? Di surah itu? Di hadis. Di hadis. Ya. Hadis sahih. Berarti itu di hadis itu perkataan siapa? Tuh, kan tadi sudah saya jelaskan kalau hadis itu apa. Ya, maksudku gini, bagaimana ya yang tertulis dalam Quran berarti itu perkataannya daripada Allah sendiri. Ya, kalau memang itu satu kebenaran berarti di dalam Quran dia tertulis bahwa perjalanan Misra itu memang dinyatakan memang ada kan itu. Nah, memang ada di Quran Bang, di Quran surat Al-Isra. Enggak, memang nyata gitu. Kalau ini dari hadis ya bisa aja, ibaratnya kita itu karena yang manusia kan masih punya keterbatasan. Kan tadi saya sudah jelaskan, yang kita terima tuh hadis sahih. Hadis sahih itu artinya yang meriwayatkan orang alim dan periwatannya atau sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Itu ada penelitiannya Bang. Orang yang meriwayatkan juga ada kitabnya, dia anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, dia pernah berdosa aja ketahuan gitu. Orang alim ini menyaksikan nggak kalau Nabi itu naik ke langit? Tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Oh, mendengar. Iya. Tidak ada yang melihat waktu dia misalnya. Tidak ada. Nah, kalau yang melihat Paulus ke langit ketiga siapa Bang? Jangan satu-satu lah. Oh, enggak, kita harus pakai standar yang sama. Iya, maksud saya standar yang sama Bang. Jangan tanya yang meriwayatkan di hadis itu pernah melihat atau tidak. Saya juga bisa bertanya, Paulus ke langit ketiga siapa yang menyaksikan? Iya, jadi gini Kotan. Kalau menurut pemahaman Anda ya, sekarang kan ini udah Anda imani ya. Ini dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk real nyata gitu kisahnya? Yang mana? Yang Isra Mi'raj? Yang Misra itu ya. Yang Isra Mi'raj itu bukan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau Yesus diangkat ke gunung tinggi itu mimpi atau nyata, Bang? Oh, itu nyata. Nyata. Yang saksikan siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Yang melihat ya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia sendiri. Yesus sendiri. Nah, terus yang nulis di Matius siapa? Apa Yesus juga yang nulis? Itu kesaksian dia lah. Iya, yang nulis di Matius siapa? Yesus bukan? Bukan lah. Nah, kalau bukan yang menulis melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya itu kan kesaksian dia, bahwa itu yang tertulis. Kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus? Contohnya gini, Kotan. Nggak, kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus Bang itu Bang? Gini, Kotan. Seorang wartawan tidak serta-merta harus ada di tempat kejadian dia menulis suatu berita. Nah, dia melihat nggak? Yang menulis itu melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya tidak. Nah, ya sama saja. Kan sama saja. Iya, sekarang gini. Bertanya, yang meriwayatkan itu melihat tidak? Ya tidak. Tapi dia mendengar dari Rasulullah. Tapi kalau yang menulis di Matius, apakah dia mendengar dari Yesus? Jadi gini, satu berita itu contohnya ditulis seorang wartawan. Tidak harus ibaratnya wartawan itu menyaksikan suatu kejadian baru dia iya berita kan itu? Iya, yang menulis di Matius itu mendengar dari Yesus atau tidak? Iyalah, kesaksian bahwa itu Yesus itu pernah ya dibawa oleh iblis ke satu gunung. Jadi yang menulis di Matius mendengar langsung dari Yesus? Iya. Hah? Iya. Iya. Yang menulis Matius siapa Bang? Yang menulis Matius siapa? Matius. Iya.
Loh, kok diem? Ya Matius kok. Oh, yang menulis Matius. Matius yang mana, Bang? Matius orang Lewi bukan? Ya Matius yang sejaman dengan Yesus lah, nggak mungkin yang dia abad ke-7 kan. Iya, tapi yang di dalam surat Matius ada nggak, Bang? Saya bernama Matius, mendengar ini dari Yesus, ada nggak, Bang, begitu, Bang? Tidak. Yang namanya, ya kan Bro, yang namanya tulisan dalam Bible itu kan tidak harus kita ini lagi, kita cari lagi, harus ngomong gitu. Ya. Itu kalau yang Paulus, tertulis Bang, kita imani. Ya, kalau Paulus, Bang, Paulus yang nulis, Paulus berbicara, dia menulis, saya Paulus, Rasul Yesus, gitu. Jelas yang menulis Paulus. Tapi kalau yang menulis Matius tidak pernah bicara, aku bernama Matius, bertemu Yesus, mendengar dari Yesus, nggak ada ayat begitu, Bang. Kalau di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan itu, bagaimana siapa yang menyaksikan, sama aja kan seperti itu. Oh iya, makanya saya bilang, kalau abang tadi bertanya, tadi yang meriwayatkan hadis itu melihat nggak Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Ya tidak. Ketika saya tanya abang, ketika Yesus diangkat ke gunung yang tinggi, yang menulis Matius melihat nggak? Kan nggak juga. Iya, bagaimana Yesus berkisah? Kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar pertanyaannya. Karena di kitab abang juga ada tulisan begitu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam, Bang, itu hadis yang maudhu gitu, Bang. Oke. Jadi gini, Kotan. Kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus bukan. Sekarang gini, di dalam keimanan Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan? Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariyunnya. Iya. Oke, ada nggak Hawariyun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Injil yang dimaksud yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya? Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1:1 juga diceritanya? Oh enggak, beda. Hah? Kayak 1 Yohanes 1:1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan. Firman itu pada mulanya kan, Bang ya? Iya, baru Jadi maksud katanya saya Yesus Alfa Omega bukan, Bang? Bentar dulu. Kita jangan lompat dulu, Kota. Loh. Ini. Abang larinya ke Yohanes 1:1 gitu. Iya, sekarang mulanya gini. kenapa bentar dulu? Ya, ntar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa, Bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Iya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana, Bang? Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Isa Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas dalam kitab terdahulu Injil ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini, sekarang Bang. Anda Gini. Anda mau
membantai itu bukan Injil, bahwa itu ditulis di Roma dia apa. Saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu saja, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes. yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kan pasti ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus, yang itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus. Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis, ya itu dinyatakan nama dia menjadi nama kan nggak ada aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke, kalau untuk nama itu sudah jelas ya. Jauh sebelum Yesus pun mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Nah, yang saya tanya, yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pertama kali itu siapa, Bang? Ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana ayatnya? Aku bernama Matius, aku bernama Markus. Ada ayatnya? Oke, jadi gini ya. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawarian itu siapa? Apa? Nama-nama Hawarian yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawarian itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi berarti dari kitabnya kitab Lukas, berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada. Jadi gini kalau jadi gini. Lukas, Yohanes kan nggak ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa adalah tadi, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini. Siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa juga? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itu hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu siapa? Yang menemukan siapa, Bang? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga saya jujur. Tidak saya usah. Tidak tahu. Apa, Bang? Nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas, dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka di setiap di setiap gospel
Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis, siapa yang menulis, siapa yang menulis. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri. Itu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku Ya, adalah maksudku, hamba Allah, aku menerima ya, kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis bang kalau di Quran. Artinya berarti Injil kitab yang tahu nggak bang dalam bahasa Arab bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini supaya abang tidak salah. Injil itu Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayer menyimak nggak? Iya. Berarti Quran juga Injil. Berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima Nah, oleh itu Nabi diwahyukan. Muhammad SAW. Beda bang. Kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Nah, luar biasa kan? Kodonditan mualaf nggak sekedar imani aja, tapi beliau mempelajari cukup lama tentang ajaran Islam, isi Al-Quran, hadis, sehingga apa-apa yang dipertanyakan Oten hari ini, beliau pernah berada di posisi itu. Makanya dengan sangat tangkas beliau menjelaskan, bahkan langsung komparasi dengan ayat Bible. Setiap muncul satu pertanyaan di Oten tentang Islam, langsung ada pembandingnya di ayat Bible, sehingga lawan debatnya jelas berada di posisi terjepit. Mau menyerang Islam, ketampol oleh ayat Bible-nya sendiri. Kristen bukan lagi mendebat Islam, tapi mendebat ayat kitab sucinya sendiri. Dan Kodondi sangat piawai menggunakan metode ini dalam berdebat. Jadi saudaraku di Kristiani, selama kalian masih mengusik apa yang diimani Muslim, masih mencaplok nama ilah di Islam yang kalian masukin di terjemahan Bible, masih menggunakan istilah-istilah di Islam yang masuk di terjemahan Bible yang dimaknai jauh dari yang semestinya, hari-hari kalian sibuk keluar masuk kampung Muslim jualan agama kalian, maka selama itu pula apologet Muslim akan mereaction, membahas apa yang kalian tawarkan, dan itu sah. Tidak ada larangan membahas keyakinan pihak manapun, karena dalam ranah kebebasan berpendapat di negara demokrasi itu sah-sah saja, ya. Yang tidak boleh itu menghujat, menghina, melecehkan, menuduh tanpa sesuai data dan fakta, ya. Jika Anda imani bahwa agama Anda benar, serahkan ke publik untuk membahasnya. Kalau salah tinggal dikoreksi, simpel kan? Kalian berani mengusik, kita hadapi. Muslim sangat siap memperdebatkan. Bagaimana dengan kalian? Itu saja sahabat, semoga perdebatan Kodondi dengan pihak Kristen ini memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.